Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Tuzarah. Di sini yang pastinya saya mau cerita ya tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Kayak udah sering banget ya denger cerita penjajahan Jepang ini. Dari SD sampai SMA bahasnya ini terus. Tapi perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang ini, peristiwa ini yang pastinya sangat bersejarah dan layak banget untuk kita dalami. Awal perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang, rakyat Indonesia tuh sebenarnya udah capek sama seperti saya. Tapi bedanya Indonesia capek karena terus-menerus dijajah dari berbagai negara. Kalau saya capeknya pasti capek batin. Nah, alasan rakyat Indonesia mau melawan Jepang karena dari dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Rakyat Indonesia secara langsung merasa dirugikan karena sumber dayanya terus-menerus dikuasai oleh Jepang. Akhirnya, rakyat Indonesia satu persatu mulai melakukan perlawanan fisik terhadap Jepang. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang. Kejadian ini berawal dari kesewenang-wenangan Jepang yang memaksa untuk melakukan seikere dan ditolaknya oleh rakyat setempat karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, perlawanan rakyat Singaparna di Tasikmalaya terhadap Jepang. Perlawanan ini terjadi karena menderitanya rakyat akibat kegiatan Romusa oleh Jepang. Rakyat tentu gak maulah kalau ini terus-menerus terjadi kepada mereka. Itu. Dan yang ketiga, perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Awal mulai pertempuran ini terjadi karena penindasan yang dilakukan oleh Jepang. Yang keempat, perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang. Perlawanan ini dikarenakan penderitaan rakyat karena kewajiban menyerahkan hasil panen padi dan adanya Romusa. Kelima, perlawanan rakyat Blitar terhadap Jepang. Perlawanan ini disebabkan perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia dalam Romusa. Ternyata Jepang selama ini juga memperlakukan rakyat Indonesia yang tergabung dalam peta dan heiho seperti orang-orang yang direndahkan. Belum lagi adanya setoran padi yang gak masuk akal dan gak adil. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu perlawanan rakyat Bali terhadap Jepang. Perlawanan ini disebabkan Jepang membuat kebijakan warga yang menduduki Bali merasa terpaksa dan terkekang. Juga warga setempat harus bisa berbahasa Jepang. Juga harus melakukan setoran kekayaan buat keperluan perang Jepang. Egois banget ya Jepang. Akhirnya gerakan anti-Jepang dan anti-fasis mulai muncul. Namun rakyat Bali ini tidak menunjukkan secara terang-terangan. Jadi, dari cerita ini saya mengambil kesimpulannya. Emang banyak banget perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang meskipun usahanya gagal terus. Ya, 50% lah. Namun tetap ada pelajaran yang tersisa. Misalnya kayak rakyat Indonesia jadi udah pernah mendapatkan pelatihan militer melalui peta dan heiho. Hal ini bisa jadi pegangan untuk perjuangan Indonesia ke depannya. Jadi segitu dulu cerita saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.